Kalau nyari waktu trading yang tepat itu sulit, tapi kalau nyari waktu trading yang bisa dapat profit banyak, nah ini, ayo. Sebelum nyari waktu trading yang bisa ngasilin profit banyak, kita harus tahu dulu ada berapa sesi di market forex ini. Ya, oke. Jadi gini, di market forex itu dia bergerak atau buka selama 24 jam dalam 5 hari. Senin sampai Jumat itu buka selama 24 jam. Nah, dalam 24 jam itu terbagi dari beberapa sesi, ya. Jadi sesinya itu yang pertama itu ada sesi Sydney atau Tokyo Session. Sydney dulu kemudian Tokyo Session, atau kita rangkum aja sebagai Asia Session. Nah, yang kedua London Session atau sesi Eropa. Nah, yang ketiga itu New York atau Amerika Session. Untuk waktunya, untuk Sydney ini jam buka marketnya itu dari jam 5 pagi sampai jam 2 siang. Oke, kita pakai waktunya waktu Indonesia aja ya. Nah, untuk waktu Tokyo Session ini masih Asia, dia bukannya dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Nah, yang kedua itu waktu London Session atau sesi Eropa, buka marketnya itu dari jam 1 siang sampai jam 22 malam. Nah, untuk yang terakhir itu New York Session atau sesi Amerika, itu bukannya dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi gitu ya. Itu kalau waktu Indonesia. Nah, kita bahas secara karakteristiknya ya. Oke, kalau secara karakteristik ya, jadi Tokyo itu atau Asia itu merupakan negara eksportir terbesar yang menjadi pusat perdagangan di Asia, di mana sebagian besar pergerakan pasar terjadi di awal pergerakan pasar ini, dan berita ekonomi fundamental juga baru dirilis. Nah, apa yang terjadi di pasar Tokyo biasanya akan mempengaruhi pasar-pasar yang buka selanjutnya, yaitu London Session dan New York Session. Nah, di sesi Tokyo ini yang akan menjadi perhatian adalah pair atau mata uang JPY dan Aussie Dollar. Nah, untuk karakteristiknya, oke, kita rangkum aja ya. Nah, yang pertama, pergerakan harga terjadi pada awal perdagangan, yaitu ketika berita tentang fundamental baru rilis. Jadi pagi itu kan fundamental baru rilis nih jadwalnya. Nah, jadi market belum terlalu agresif kalau pagi. Yang kedua, memengaruhi sesi perdagangan di pasar forex selanjutnya, karena trader di pasar London dan New York biasanya akan berkaca dari hasil perdagangan di pasar Tokyo. Yang ketiga, tingkat likuiditas bisa saja kecil pada waktu-waktu tertentu sehingga volatilitas mata uang menjadi rendah. Yang keempat, pergerakan harga yang tinggi kemungkinan terjadi di pairing mata uang Asia Pasifik seperti Aussie Dollar dilawan dengan mata uang non Asia Pasifik seperti GBP USD. Nah, namun di pasar Tokyo ini atau di Tokyo Session ini biasanya spreadnya cukup agak lebar ya, karena likuiditasnya belum tinggi atau volatilitasnya rendah. Oke, sekarang lanjut ke London Session. London Session ini adalah market yang market atau jam atau sesi market yang cukup ramai karena range pergerakan di sesi ini cukup tinggi, dan tren yang terjadi di dalamnya mayoritas akan terus berlanjut hingga pada awal sesi trading selanjutnya, yaitu sesi New York ya. Nah, di London Session itu biasanya pergerakan harga sangat volatil atau tinggi. Yang kedua itu berita penting yang terjadi selama perdagangan akan mempengaruhi pergerakan harga pada sesi perdagangan di pasar selanjutnya, yaitu New York. Yang ketiga, adanya overlapping mengakibatkan likuiditas perdagangan tinggi dengan spread yang lebih kecil. Kemudian volatilitas perdagangan biasanya turun saat siang hari, yaitu pada saat break time atau lunch time. Nah, di London Session ini menariknya ketika spread itu cukup mengecil dan volatility mulai tinggi. Nah, menariknya London Session ini biasanya
tren yang terjadi saat New York Session itu berawal dari London Session ya. Jadi ketika market Amerika itu hanya tinggal meneruskan aja. Itu menariknya di London Session. Oke, yang terakhir ini New York Session. Nah, ini yang paling gila nih, sesi yang paling ngeri. Jadi kan Amerika itulah negeri adidaya ya. Jadi mata uangnya cukup kuat. Makanya kenapa di sesi New York itu sangat agresif. Oke, sesi pasar New York juga menjadi sesi perdagangan forex yang paling ramai, yang sering mengalami pergerakan yang cukup signifikan. Jadi seramai-ramainya London Session itu masih ramai New York Session, guys. Hal tersebut dikarenakan mata uang Amerika atau US dollar adalah mata uang yang paling liquid dan diperdagangkan di seluruh dunia. Kebijakan dan situasi yang terjadi dalam negara Amerika juga amat mempengaruhi pergerakan pasar pada saat sesi ini. Nah, pada sesi ini setiap pair selalu menjadi incaran untuk ditargetkan gitu. Kemudian, nah, ciri-cirinya yang lain adalah memiliki pergerakan harga yang cukup signifikan karena mata uangnya memiliki likuiditas yang tinggi di dunia. Yang kedua, kebijakan yang dirilis oleh bank sentral di Amerika merupakan kunci perdagangan forex. Dan yang terakhir, pergerakan mata uangnya cukup fluktuatif, jadi harus diperhatikan baik-baik. Dan kenapa di New York itu pergerakan cukup tinggi? Karena kebanyakan news itu atau fundamental rilis pada saat New York Session jam 8, setengah 9, jam 10, jam 1. Itu yang menyebabkan New York Session itu makin tinggi volatilitasnya dan pergerakan market makin agresif. Nah, kalau kalian mau nyari profit yang banyak, kalian harus nyari momen di New York Session. Tapi ingat, New York Session itu karena range-nya lebar atau range-nya panjang-panjang, maka resikonya juga lumayan cukup tinggi. Jadi kalau kalian mau trading New York Session, pengen dapat profit banyak, siapin juga resikonya, karena biasanya profit itu sebanding dengan resiko. Oke. Jadi kesimpulannya, kalau kalian mau dapat profit banyak, coba kalian trading di New York Session. Kalian cari momen di New York Session. Cuman kalian harus ingat, gunakan risk maksimal 1-2%, atau kalian gunakan SL di setiap kalian open posisi, karena New York Session itu ngeri dan sangat agresif. Dia bisa aja ngebantai akun trading kita kalau kita enggak hati-hati gitu ya.